Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Anggi Anggara, Ayuni, Kendi, Ma, Ayu Lestari. Berarti yang ada 3 ya. Dicek dulu rapian kelasnya, dicek dulu kebersihannya, dicek masing-masing di habis semuanya. Oke, siap kita belajar ya. Sebelumnya kita belajar tentang materi apa di Mekah. Kita mau kita konsep kan minggu lalu ya. Jadi kita lanjut hari ini akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kembali, yaitu materi tentang perkembangan kebudayaan sebelum Islam masuk ke Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, setelah kita mengamati video dan video konsep, kita akan dapat peserta didik dapat menceritakan kembali tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam di Mekah. Yang kedua, dapat menganalisis peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, dapat menyebutkan golongan-golongan keyakinan bangsa Arab semasa jahiliyah. Dan yang keempat, dapat menjelaskan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ikutin Bapak dulu. Ya. Satu, mudah, tidak sulit. Coba. Mudah, tidak sulit. Bersama kita bisa, bersama kita sukses. Memutarkan sedikit video. Tolong diamati video ini. Nanti akan ada di materi tugas yang Bapak berikan. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullahul Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai,
akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. House the gods. Every year, at the time of the great fair, the desert priests brought their idols and the images of their gods into the custody of the Kaaba. They found an idol. Not yet. But this year the gods are go. When you put the gods and prophet together, it is a very pretty between. And more gods to place in the Kaaba. Apa yang termasuk di dalam video tersebut? Ya, masih menyembah berhala, kemudian ya banyak melakukan kemaksiatan. Coba lagi, ada lagi yang putra orang. Dari video tersebut apa tadi yang didapat? Ya masih tidak mengenal ajaran kemudian melakukan banyak maksiat, apalagi dia banyak biasa membunuh anak-anak perempuan. Mengapa anak perempuan dibunuh? Ya, karena dianggap tidak mampu bergerak. Kemudian dia menganggap bahwa anak perempuan itu aib bagi keluarga mereka. Ya, bagus sekali tanggapan anak-anak sekalian. Apa akan memberikan materi itu perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Yang ini yang kita bahas kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Di bab ini ada 3 submateri. Tapi yang akan kita sampaikan materi yang pertama. Nah, ini ada di peta konsep dakwah penduduk Mekah. Pertama, kita akan bahas kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kenal bahwa negeri Arab adalah sebuah semenanjung di barat daya benua Asia, yang mana di sebelah utara ini berbatasan dengan Syam, kemudian Palestina dan Al-Jazirah. Inilah negeri Arab. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden, Samudra India. Yang ketiga di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Di sebelah perilaku orangnya keras, seperti tadi kita nonton lihat video, orang-orangnya keras-keras. Kemudian hidup nomaden atau berpindah-pindah. Mengapa dia berpindah-pindah? Ya, karena dia berdagang. Zaman dulu kan orang berdagang, jadi hidupnya berpindah-pindah. Kemudian tidak suka orang yang salah satu tadi perempuan tidak suka, karena dikatakannya lemah. Kemudian itu zaman dulu. Kemudian ahli syair, kita ketahui zaman dahulu ya, orang-orang di Arab ya, syairnya memang luar biasa. Makanya sampai ada di pasar Ukas pun namanya tempat orang bersair. Coba keyakinan bangsa Arab. Pertama, golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan. Siapa yang pencipta? Allah. Dia tak percaya dengan adanya sang pencipta. Kemudian hari kebangkitan, apa ya? Hari kiamat, kemudian kembali lagi akhiratnya. Dia tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian golongan yang mengakui adanya
Tuhan, ada juga yang mengerti adanya Tuhan. Inilah keyakinan bangsa Arab zaman dulu. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Tadi kita lihat video menyembah berhala itu kan, menyembah patung. Ada patung Lata, ada Uzza, Manat. Yang paling besar apa? Hah? Hubal, itu berhala yang paling besar. Kemudian golongan lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Kemudian Sabiah, ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Jadi malaikat dengan jin pun ada penyembah. Padahal malaikat dan jinnya tidak boleh disembah. Malaikat tugas-tugas dari Allah, kejelekan, kebaikan, dan lain sebagainya. Tugas malaikat bukan untuk disembah. Apalagi jin. Jinnya sebenarnya sama dengan manusia. Dia diciptakan oleh Allah dari api, bukan untuk disembah, tapi untuk hidup sama seperti manusia. Itu keyakinan bangsa. Kemudian perkembangan kebudayaan masyarakat Arab. Adik-adik kita lihat kan. Pertama tradisi keilmuan. Yang kedua berdagang. Dia berdagang tuh dari negeri Syam dan negeri-negeri Arab lainnya. Pakainya dia tadi orangnya nomaden. Apa nomaden? Berpindah-pindah. Bertani itu tempat yang subur, bukan yang di lahan pasir, yaitu sekitaran oase. Dia tanahnya subur. Kemudian bersyair, memang tak keahliannya bersyair. Menghormati tamu, itulah perkembangan kebudayaannya. Dia orang-orang Arab kalau ada tamu maka dihormati. Keenam, menepati janji. Kalau ada berjanji pasti ditepati. Itulah. Ini dia. Jadi zaman jahiliyah seperti kata Koncepti, orangnya suka berjudi, orangnya menyembah mabuk, perbudakan, kemudian berdagang, menghormati tamu, menepati janji. Ini orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan perintah dari Allah, seperti inilah pekerjaan orang-orang Arab zaman dahulu yang disebutlah dengan jahiliyah. Setelah Bapak jelaskan ini, Bapak akan memberikan bekerja peserta di videonya. Jadi setelah kalian mengamati video dari Bapak akan memberikan tugas ke KPD. Bapak buat kelompok, kita berhitung dulu. Dari sini nanti 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang 1 berkumpul dengan 1, di sini 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Itu ceritakan kembali peradaban bangsa Arab sebelum masa Rasulullah SAW dengan Rasulullah. Yang kedua, sebutkan beberapa golongan keyakinan bangsa Arab semasa jahiliyah dengan baik dan benar. Dikerjakan dan menuliskan di lembar KPD, kalian akan mempresentasikan di depan. Paham semuanya? Jadi yang pertama tugasnya Bapak ulangi, ceritakan kembali peradaban bangsa Arab sebelum masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bukan beberapa golongan keyakinan bangsa Arab masa jahiliyah dengan baik dan benar.
kelompok 1 ingin menjelaskan tentang masa jahiliyah di hadapan Islam. Yang pertama, ceritakan kembali pada bangsa masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dari baik dan benar. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah berarti bodoh. Zaman jahiliyah terbagi dari 2 periode. Periode pertama meliputi masa yang sangat panjang. Periode kedua berlangsung sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Orang-orang Arab dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah. Mereka cuma hidup kelompok yang bergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dikenal makhluk yang lemah yang tidak mampu berperang akan suatu bencana dan aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Perilaku masyarakat Arab yaitu suka berjudi, mabuk-mabukan, menyembah berhala dan perbudakan. Budaya positif masyarakat Arab yaitu tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu dan menepati janji. Dan kelompok kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari kelompok 2 akan sebutkan beberapa golongan keyakinan bangsa Arab semasa jahiliyah dengan baik dan benar. Golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam masa dan waktulah yang membinasakan segalanya seperti yang termaktub dalam golongan yang ketiga. Golongan yang menyembah berhala biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku salah awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan dari nomor 3 akan Secara bahasa jahiliyah berasal dari turunkan dari masyarakat Arab sendiri yang berkata zaman jahiliyah ini terdiri atas 2 periode yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Periode pertama jahiliyah meliputi masa yang sangat panjang tetapi tidak banyak yang bisa diketahui. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peradaban bangsa Arab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dari segi negatif adalah mereka sering berjudi, bermabuk-mabukan, menyembah berhala, membunuh bayi perempuan karena perempuan dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Masyarakat jahiliyah menuhankan berhala, mereka membuat berhala untuk disembah dan mereka meminta pertolongan kepada jin supaya selalu diberi keselamatan. Golongan yang menyembah berhala serta golongan yang sudah mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabian dan Malikiyah atau Mesir. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi yang disampaikan oleh kelompok masing-masing. Alhamdulillah
di presentasi tersebut sudah menggambarkan apa yang ada di pertanyaan tersebut. Pertama, tadi menceritakan kembali peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 menjelaskan bahwa sebelum Islam datang ini, yaitu zamannya zaman jahiliyah. Yang mana zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Sehingga penyembahan berhala masih dilakukan. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Golongan yang ada di zaman jahiliyah. Apa yang pertama tadi? Ya, golongan yang mengingkari sang pencipta. Yang kedua, ya, golongan yang percayai adanya Tuhan. Yang ketiga, ya, golongan yang menyembah berhala. Yang keempat, ya, golongan yang cenderung mengikuti golongan Nasrani dan menyembah malaikat dan jin. Itulah tadi dari penyampaian kalian semuanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehidupan jahiliyah itu kita jauhi. Seperti apa tadi? Mengubur anak perempuan, apalagi berjudi, menyembah berhala, malu-malukan, itu kita hindari. Yang kita lakukan yaitu teladan dari Rasulullah SAW. Apa saja yang dilakukan oleh zaman jahiliyah dulu? Yaitu tradisi keilmuan, bersair, apalagi berdagang, bertani, menghormati tamu, itu yang positif. Kalau yang negatif, ya, mabuk-mabukan, berjudi, apalagi merampok, ya. Itulah materi kesimpulan kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak, pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan reward. Ayo, kira-kira kelompok berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ayo. Untuk terbaik pada hari ini yaitu kelompok 1. Hadiah yang Bapak berikan ini tidak seberapa yang penting. Bapak setiap pembelajaran akan Bapak beri reward. Semoga apa yang diberikan ini akan bermanfaat. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan berikutnya akan ada reward yang lebih menarik. Maka mudah tidak sulit, bersama kita bisa, bersama kita sukses. Tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa di paratul majlis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.